Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami mau menceritakan sejarah penaklukan Konstantinopel. Perkenalkan, nama saya Janitra Faramon dan di sini bersama rekan saya. Saya Diatna Prawira Rosyadin. Dan saya Noval Nabil. Saya Azra Muhammad Fadil. Kalian ada yang tahu nggak tentang sejarah penaklukan Konstantinopel? Baiklah kalau begitu, mari kita simak penjelasan penaklukan Konstantinopel versi kami. Cikidot. Tahukah kalian, Konstantinopel merupakan sebuah kota dari Kekaisaran Bizantium, yaitu Kekaisaran Romawi Timur. Konstantinopel atau kita sebut sekarang dengan Istanbul merupakan kota paling penting pada abad pertengahan, baik dalam politik maupun ekonomi. Karena kota ini memiliki letak wilayah yang sangat strategis di antara benua Asia dan benua Eropa. Kekaisaran Bizantium atau di kota Konstantinopel memiliki banyak sekali aset-aset militernya pada saat itu. Makanya Kekaisaran Bizantium dan kota Konstantinopel ini sangat kokoh dengan dikelilingi oleh daratan dan lautan yang dibelah oleh Selat Bosporus. Maka kekaisaran ini bertahan berabad-abad. Pada 324 Masehi, Kekaisaran Bizantium, kota Konstantinopel direbut oleh Kekaisaran Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Berikut penjelasannya. Penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau sekarang dikenal dengan Turki. Penaklukan ini dipimpin oleh Mehmed II atau lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel memiliki latar belakang dan tujuan tertentu, yakni sebagai berikut. Dinasti Utsmaniyah ingin menguasai perdagangan internasional di daerah Konstantinopel. Yang kedua adalah Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Kekaisaran Bizantium. Dan yang terakhir adalah menegaskan pengaruh Islam di mata internasional. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syekh Al-Syamsuddin, Halil Pasha, dan Saganos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 Masehi berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel. Sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif. Selama berminggu-minggu, pasukan Muslim masih belum mampu menerobos ataupun meruntuhkan benteng Konstantinopel. Momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Apakah kalian semua tahu rahasia dari keberhasilan Kesultanan Utsmani untuk meruntuhkan Kekaisaran Bizantium atau merebut kembali kota Konstantinopel? Itu terdapat dalam peristiwa di mana kala itu Sultan Mehmed sangat putus asa dan ingin menarik kembali pasukannya karena sudah dalam masa-masa kritis. Dalam berminggu-minggu tidak menghasilkan sebuah hasil, tidak meruntuhkan, tidak menjebolkan
tembok dari Konstantinopel. Pada saat itu gurunya datang, kemudian mengatakan bahwa jangan sampai menarik pasukannya sampai titik darah penghabisan. Karena kalau misalnya sampai menarik pasukannya, maka dia akan meriset kembali apa yang akan terjadi selanjutnya, dan kemudian Kekaisaran Bizantium akan semakin berkembang. Ya, setelah Sultan Mehmed berbincang-bincang dengan gurunya, Sultan Mehmed pun melakukan sholat. Tak lama setelah sholat, Sultan Mehmed menemukan cara yang brilian untuk menggempur habis-habisan kota Konstantinopel. Ketika harinya tiba, Sultan Mehmed mulai menggerakkan pasukannya hingga pasukan kota Konstantinopel dipukul mundur oleh pasukan Sultan Mehmed. Teman dari seperjuangan Sultan Mehmed pun berhasil menduduki puncak dari kota Konstantinopel dengan membawa bendera merah dan diikat di tombak. Namun pada saat ingin menancapkan bendera kemenangan, Hasan tewas oleh karena serangan archer yang entah dari mana asalnya melekat ke tubuh Hasan. Kemudian Sultan Mehmed pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut, dan setelah kemenangan tersebut rakyat dari kota Konstantinopel yang tersisa diayomi dan tidak dipaksa oleh Sultan Mehmed untuk pindah keagamaan. Baik, cukup itu informasinya. Terima kasih telah menyimak video kami mengenai penaklukan Konstantinopel. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada kekurangan informasi maupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.